Terima kasih. Langsung saja pada penampilan Ustazah yang kedua. Insya Allah. Tadi siapa ya? Sebentar. Ustadz Nizam ya. Kepada Ustadz Nizam kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nizam Masuri, mengajar di kelas 8 di MTS Mabdaul Ma'arif Jember. Nah, pada kali ini kami akan mencoba mempresentasikan bab Iyadatul Mardo kaitannya dengan tarokib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam kelas ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan ma'unah dari Allah. Semoga pertemuan ini nanti bisa membawa manfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Ayo talabah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Dan saya minta kepada ketua kelas Saiful Huda untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kami persilakan Saiful Huda untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Baik, ayat talabah. Setelah pembacaan doa, maka semoga apa yang kita cita-citakan ini mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu kehadiran siswa-siswi pada pagi hari ini. Afifah Solihah Hadirah. hadir, alhamdulillah. Hadirah. Nurul, alhamdulillah. Pak Khairun Nasir, alhamdulillah juga Hadir, Ustaz. Hadir. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik anak-anak, apakah buku dan juga pulpen sudah disiapkan? Siap semua sudah bukunya? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Nah, untuk lebih semangat dalam pembelajaran pagi hari ini, mari kita menyanyikan dulu Ya Ahlal Waton. Hafal semua nggih? Alhamdulillah hafal semua anak-anak Ya Ahlal Waton. Untuk lebih mencintai kepada negara kita. 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Terima kasih. Semoga kecintaan kita kepada negara ini semakin bertambah. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang maharoh tarokib, yaitu tentang fi'il madhi dan juga jumlah fi'liyah. Tapi sebelum itu, anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin? Yaitu tentang istima' iyadatul mardo. Maharoh istima' iyadatul mardo. Alhamdulillah semua masih ingat. Baik, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Silakan anak-anak memperhatikan di layar. Bapak sudah menuliskan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Sudah cukup ya? Terima kasih. Kemudian anak-anak sekalian, Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang ada kaitannya dengan fi'il madhi dan juga jumlah fi'liyah. Tapi mohon maaf Ustadz Lukman, ini video pembelajarannya panjang, kira-kira 12 menit, jadi tidak bisa kami tampilkan. Cuma kami ngirim linknya saja.
Baik anak-anak, sudah mendapatkan video yang kami bagikan, yang Bapak bagikan. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami tentang pembelajaran tarokib mengenai fi'il madhi dan juga jumlah fi'liyah, Bapak sudah membuat ringkasan dari beberapa penjelasan yang ada di dalam buku dan juga dari video yang Bapak tampilkan. Jadi yang namanya fi'il madhi adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang sudah lampau. Contohnya, koma artinya berarti telah duduk. Jalasa berarti artinya telah duduk. Jadi untuk mengartikannya harus ada yang kalimat atau kata yang menunjukkan arti lampau. Telah atau sudah, nah itu sudah berarti menunjukkan arti lampau. Kemudian di dalam fi'il madhi ini juga bisa ditambah dengan dhamir atau ganti, kata ganti. Dan cara pembuatannya ada beberapa aturan. Yang pertama, 1. Akhir fi'il madhi itu diwakafkan. Yang sebelumnya akhirnya itu dibaca fathah, maka ketika mau digabung dengan dhamir, akhirnya tersebut diwakafkan. Kemudian setelah diwakafkan, kita melihat pada dhamir yang mau ditambahkan. Kalau itu berasal dari dhamir ana, maka di belakangnya ditambah dengan tu. Kalau dari dhamir anta, maka belakangnya ditambah ta. Kalau dari dhamir anti, maka belakangnya ditambah ti. Kalau dari dhamir nahnu, maka di belakangnya diganti atau ditambah dengan dhamir na. Contoh, asalnya lafadz jalasa, kemudian mau ditemukan dengan dhamir ana, maka caranya pertama sinnya disukun, kemudian akhirnya ditambah tu. Roja'a mau digabungkan dengan dhamir ana, maka akhirnya disukun, kemudian ditambah dengan tu menjadi rojatu. Dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan fi'il madhi, maka kita akan melanjutkan penjelasan tentang yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kelompok kalimat yang diawali oleh kalimat fi'il pada susunan kalimatnya. Jadi awalnya susunan kalimat tersebut adalah diawali oleh kalimat fi'il. Jadi fi'il madhi yang telah Bapak jelaskan di depan tadi, apabila digunakan sebagai awal kalimat, maka nanti jumlahnya namanya adalah jumlah fi'liyah. Seperti roja'a atau bidu, zahaba al-mudharisu. Roja'a sebagai fi'il madhi berada di awal kalimat, maka roja'a atau bidu namanya adalah jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah fi'liyah ini juga ada dua, yang berasal dari fi'il lazim dan ada juga yang berasal dari fi'il muta'addi. Fi'il lazim berarti tidak membutuhkan objek atau intransitif, sedangkan fi'il muta'addi itu membutuhkan objek, namanya transitif. Susunan kalimat yang di dalam fi'il lazim dari jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il atau subjek dan predikat. Seperti lafadz roja'a zaitun. Roja'a di awal kalimat berarti jumlah fi'liyah. Kemudian zaitun sebagai fa'ilnya. Atau contoh yang dari fi'il muta'addi, contohnya tersusun dari kalimat fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih. Contohnya akala Muhammad as-samaka. Muhammad memakan ikan. Dan ada beberapa ketentuan yang ada di dalam menyusun jumlah fi'liyah. Pertama, fi'il jenisnya harus sama dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga menunjukkan arti mudzakkar. Kalau fi'ilnya mu'annas, maka kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus berubah menjadi mu'annas. Dengan cara apa? Dengan cara menambahi tak sukun di akhir fi'il tersebut. Contohnya roja'a atau bihu. Atau bihu mudzakkar, maka fi'ilnya juga ikut mudzakkar. Zahabat al-mudharisatu, al-mudharisatu perempuan, maka zahabat juga harus menunjukkan arti perempuan dengan ditambah masih lama dong. Untuk ketentuan yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad walaupun fa'ilnya itu tasniyah ataupun juga jamak.
Contohnya roja'a atau bihu, roja'a atau bibani, dan juga Jangan duduk. roja'a atau bibuna. Bu. Ketentuan yang ketiga, fa'il harus dibaca rofa. Fa'il harus dibaca rofa, jadi atau bibu dengan tanda dhammah, atau bibani dengan tanda alif, kemudian atau bibuna dengan tanda wawu. Syukran kasiran ala timamikum. Jadi anak-anakku sekalian, demikian penjelasan masalah fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Dan fi'il jumlah fi'liyah, ya. Fi'il madhi dan juga jumlah fi'liyah. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ingin menanyakan kepada Bu Nurul. Judulnya ada dua. Baik Ustazah. Ada Bu Nurul bisa menjelaskan apa yang namanya fi'il madhi. Ayo Bu Nurul. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja pada masa lampau. Nah, baik, sahih. Pak Ananda Khairun Nasir, coba dijelaskan apa yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kata kerja. Baik, sahih. Baik anak-anak sekalian, jadi kalian semua sudah paham dan mengerti tentang yang namanya fi'il madhi dan juga jumlah fi'liyah. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 2 orang. Tugas pertama adalah mendiskusikan, menanyakan kepada temannya hal-hal yang belum dimengerti tentang fi'il, madhi dan juga jumlah fi'liyah ketika digabungkan dengan dhamir atau yang lain yang kaitannya dengan pembahasan pada pagi hari ini. Silahkan ditanyakan kepada temannya. Kita cukup ya. Alhamdulillah, semoga Ibu Rati semakin menambah kepada kefahaman kalian semua. Untuk selanjutnya, Bapak mempunyai teks yang Bapak tampilkan di monitor dan Bapak tampilkan di layar. Ini dari teks yang Bapak tampilkan. Silahkan diamati, kemudian dicari mana fi'il madhinya, mana jumlah fi'liyahnya. Kemudian dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh setiap kelompok tadi ditulis, kemudian nanti dipresentasikan tiap kelompoknya. Sudah ya? Terima kasih. Sekarang untuk kelompok 1, Pak Huda, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil temuan fi'il madhi dan juga jumlah fi'liyah dari teks yang Bapak sampaikan. Anak-anak Huda. Ya, Ustaz. Oh, ada ya. Iya, Ustaz. Silakan Huda maju ke depan untuk mempresentasikan temuan fi'il madhi atau juga jumlah fi'liyah dari teks yang Bapak sampaikan. Iya, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi mengenai fi'il madhi, kemudian jumlah fi'liyah, kami ingin mencoba meringkas, menjelaskan secara ringkas tentang fi'il madhi dan jumlah fi'liyah. Fi'il madhi itu setahu kami apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Nizam, bahwasanya adalah fi'il yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Itu kemudian contohnya adalah Dhahaba Muhammad ila suq. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu susunan dari fi'il dan fa'il. Contohnya adalah dakhala Muhammad ilal masjid. Oh, sebentar. Ya. Dari teks yang Bapak tampilkan di depan ini, silakan dicari mana fi'il madhinya.
Oh iya, ya, mohon maaf Pak Ustadz. Ya, sambil ngantuk tadi ya. Iya, ngantuk. Sambil ngelamun. Silakan. Sudah dicari dari tag yang Bapak tampilkan, mana fi'il madinya, coba. Mulai baris pertama, ada, sudah, fi'il madinya. Baris pertama. Iya. Nah, terima ya, kasih. dahab. Tematnya dahabna yang pertama, kemudian yang kedua adalah nah. Nah, Thayyib, Sofi. Demikian anak-anak sekalian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kayaknya yang semua sudah paham, berikutnya bisa mengerti tentang fi'il madhi dan juga ya, mohon maaf. Apa Ustaz? Baca yang saya sampaikan. Baik, udah ya, perhatikan. Anak-anak sekalian, jadi kesimpulan pembelajaran pagi ini, yang namanya fi'il madhi adalah kalimat yang menunjukkan arti lampau. Kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kalimat fi'il. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Dan untuk itu, kalau kalian semua sudah paham, jadi untuk tugas di rumah, Bapak menyarankan, Bapak mewajibkan kalian untuk mengerjakan di LKS-nya halaman 60. Di situ ada bacaan, dicari mana fi'il madhi dan juga jumlah fi'liyah. Anak-anak sekalian, ayat thalabah, pembelajaran pagi hari ini membawa beberapa manfaat bagi kita, khususnya tentang iyadatul mardho, membesuk orang sakit, sehingga apabila ada teman kita, saudara kita yang terkena musibah, maka kita segera menjenguknya, kita mendoakannya semoga yang terkena musibah cepat sembuh. Itu ya anak-anak sekalian. Kemudian untuk minggu depan materi kita adalah tentang qiraah yang masih kaitannya dengan iyadatul mardho. Baik anak-anak sekalian, saya rasa pembelajaran pagi hari ini sudah cukup. Dan semoga membawa manfaat untuk kita semua. Karena itu, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ustadz Nizam. Untuk ringkasnya ada beberapa masukan. Satu menyangkut masalah administrasi. Tadi kan banyak sekali ya tulisan tentang SKL, KI, dan KD gitu ya. Itu kalau kita jelaskan semuanya, maka bisa jadi waktu nanti bisa habis menjelaskan itu. Bisa perlu 15 menit dan lain-lain. Termasuk dalam pengisian rapor. Kalau kita tulis semuanya, maka nanti rapor banyak sekali tulisan dan saya yakin tidak akan dibaca orang tua. Maka kita kembali kepada satu maqalah khairul kalam qalla wadalla. Sebaik-baik kalimat yang ringkas dan dalla. Kemudian penekanan kepada siswa, misalnya anak-anak kita, pembelajaran kita kali ini adalah memahami tentang iyadatul mardho dengan penekanan gramatika fi'il madhi bentuknya jumlah ismiyah. Begitu aja ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, cuma 2 baris. Insya Allah. Kemudian yang kedua, dalam belajar bahasa ada 2. Pertama mengajar ya, mengajar berbahasa ataukah mengajarkan tentang bahasa.
Jadi kalau misalnya grammar, kemudian tadi banyak sekali pengetahuan fi'il madhi adalah ini. Itu sebenarnya mengajarkan tentang bahasa, ilmu-ilmu tentang bahasa. Bagaimana kita baiknya juga tetap menekankan pada maharoh ya. Kalau maharoh itu berarti mengajarkan berbahasa. Jadi ini berbeda, mengajar berbahasa dan mengajarkan tentang bahasa. Yang dikhawatirkan kita kaya ilmu, tapi kadang miskin amal. Dalam arti kaya ilmu itu ilmunya sangat banyak, tapi untuk bicara kadang masih kurang bagus. Untuk menulis kadang kurang bagus. Jadi ini perlu intinya keseimbangan seperti itu aja. Kemudian untuk fi'il lazim dan fi'il muta'addi, apakah perlu? Sebenarnya jawabannya apa ya? Kalau fi'il muta'addi itu perlu lil mutafawwiqin ya. Untuk anak-anak yang unggul perlu, tapi yang sedang reguler kadang belum perlu. Intinya gitu aja. Sehingga nanti kesannya bahasa Arab tidak dianggap sulit oleh para peserta didik. Kepanjangan Ustaz ya materinya. Dan kita tujuannya adalah mengejar kompetensi siswa, bukan sekedar mengejar jumlah materi ya. Kalau jumlah materi nanti gurunya amat tambah pinter, tapi khawatir peserta didik ketinggalan. Terima kasih, itu aja ya.